Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari LKS Fisika Intan Pariwara, tepatnya pembahasan soal kelas 12 bagian uji kompetensi 1 bab 2 ya, bagian listrik statis. Nah, sebelum kita lanjut ya ke pembahasan soalnya, bagi adik yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombolnya, kemudian jangan lupa like dan share-nya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Dua muatan listrik A dan B sejenis berturut-turut sebesar 8,1 mikrokolom dan 42 mikrokolom. Artinya, yang ini adalah QA, yang ini adalah QB. Terletak sesuai pada bidang koordinat kartesius berikut. Nah, ini ya koordinat kartesiusnya. Ini QA, ini QB-nya. Adapun suatu titik berada di pusat koordinat. Satu kotak mewakili 3 mm. Jika nilai 1 per epsilon 0-nya segini, besar medan listrik yang dialami titik berapa? Nah, jadi titiknya itu yang ini adik-adik. Jadi kalau kita hubungkan ya koordinatnya itu, dia jadi gambarnya kayak gini. Nah, ini saya kurang lurus nih buatnya. Oke, saya ulang ya. Kok kuning sih? Oh. Nah, dia kayak gini ya, lebih kurang ya adik-adik. Nah, jadi nanti di sini muatan titiknya ya. Kalau muatan titik itu berarti dia nanti kita sebut sebagai muatan positif. Kemudian nanti di sini ada muatan A dan ini muatan B. Untuk lebih jelasnya saya tulis gambarnya di samping nih. Mana ya? Oke. Nah, ini gambarnya. Nah, kayak gini. Sebelum kita bahas masalah arah vektor dari medan listriknya, kita akan coba dulu hitung berapa jarak muatan A ke titik yang saya sebut sebagai titik P tadi ya, dan berapa jarak muatan B ke titik P. Nah, untuk jarak yang muatan A itu disebut sebagai RA, jaraknya yang ini. Kalau RB adalah yang ini. Oke, langsung aja kita hitung. Yang pertama adalah RA. Nah, untuk menghitung RA, kita tinggal potong jadi kayak gini ya. Jadi bentuknya segitiga siku-siku. Nah, karena segitiga siku-siku berarti kita menggunakan dalil Pitagoras ya, atau teorema Pitagoras untuk menghitung berapa nilai dari RA-nya. RA-nya itu berarti XA kuadrat ditambah dengan YA kuadrat. Nah, nilai dari XA itu adalah jarak dari muatan A ya ke muatan titik yang ini secara sumbu X. Jadi kamu hitung berapa kotaknya. Nah, kita itu sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ada 9 kotak. Karena ada 9 kotak, makanya di sini saya buat dia 9 kuadrat kayak gitu. Nah, kalau yang YA-nya berarti yang secara ini deh, secara sumbu Y ya adik-adik ya. Nah, yang ini hitung aja, dia ada 12. Jadi supaya lebih singkat gak saya jelasin lagi ya, langsung aja masukin 12 kuadrat ya, 9 kuadrat tambah 12 kuadrat. Nah, karena satu kotaknya itu dia mewakili 3 mm, makanya di sini dikalikan dengan 3 mm. Kamu tinggal kuadratin aja. 9 kuadrat itu adalah 81, 12 kuadrat 144. Ini dijumlahin, dapatnya adalah 225. Nah, akarnya itu adalah 15. Kemudian kaliin aja dengan 3, dapatnya adalah 45 mm. Tinggal diubah ke meter dengan cara dikali dengan 10 pangkat minus 3. Kemudian kita akan menghitung RB. Caranya sama juga. Berarti segitiga siku-sikunya yang ini kan. Ini RB-nya ya. Berarti caranya sama nanti. Cuman nanti dia pakainya XB dan YB kuadrat. Nah, di sini XB kuadrat tambah YB kuadrat dikali dengan 3 mm. Langsung aja masukin ya.
16 kuadrat tambah 12 kuadrat, berarti 256 tambah 144, yaitu 400. Akar 400 adalah 20, dikali 3 adalah 60 mm. Ubah ke meter, jadinya 60 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Nah, langkah yang selanjutnya adalah kita akan menghitung berapa nilai medan listrik pada muatan QA dan QB-nya. Nah, di sini untuk menghitung EA-nya ya, atau medan listrik yang dialami oleh muatan A, kita menggunakan persamaan K QA dibagi RA kuadrat. Masukin nilai K-nya 9 dikali 10 pangkat 9, QA 8,1 dikali 10 minus 6, RA-nya adalah 45 dikali 10 minus 3. Jangan lupa dikuadratin. Kemudian ini tinggal dikuadratin dulu ya. Oh enggak, ini dipisah aja ya, dikali jadi 2 kali. Ini 10 minus 6. Ini min 3 sama min 3 kan berarti sama-sama minus 6 kan. Berarti ini bisa dicoret nih. Ini kan min 3 tambah min 3 berarti minus 6. Berarti menghitung EA kuadrat tambah EB kuadrat kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok bisa gambarnya menjadi seperti ini, ya kan? Nah, saya akan coba jelasin dulu. Untuk yang muatan titik itu adalah muatan positif. Positif ke negatif ya, berarti dia tarik penarik, makanya arah si EA dia mendekati QA. Kemudian positif ke negatif juga sama, tarik menarik, makanya si muatan atau EB-nya ya mengarah ke QB kayak gitu. Nah, akhirnya tinggal dihubungin aja nih garisnya ya, kasih tanda garis putus-putus membentuk segitiga siku-siku. Kemudian ini arah vektor dari medan magnetnya. Dan yang ini adalah tetanya, yaitu 90 derajat kayak gitu. Nah, terakhir kamu tinggal masukin aja nilai EA dan nilai EB yang udah kamu dapetin di sini tadi. Mana nih? Nah, ini ya, EA dan EB-nya yang dari sini kamu tinggal masukin aja ke sini. Kemudian tinggal kamu kuadratin nih, 3,6 dikuadratin berarti 12,96. 10 pangkat 7 dikuadratin berarti 10 pangkat 14 ya, tinggal dikali 7 kali 2. Kemudian 10,5 dikuadratin 110,25, 10 pangkat 7 dikuadratin berarti 10 pangkat 14. Nah, karena dia pangkatnya udah sama-sama 10 pangkat 14, berarti 10 pangkat 14-nya tinggal kamu tulis ulang aja di sini. Kemudian yang ini tinggal kamu jumlahin. Nah, dapatnya itu adalah 123,1. Terakhir tinggal kamu akarin aja. 123,1 akarnya itu adalah 11,1. Kemudian 10 pangkat 14 diakarin itu berarti dia dibagi 2. 14 bagi 2 kan 7 tuh. Makanya dapatnya adalah 111 dikali 10 pangkat 7. Nah, karena berhubung di optionnya itu dia pangkat 8, makanya di sini diubah adik-adik. Jadi 1,11 dikali 10 pangkat 8 Newton per kolom. Aja kita masuk ke pembahasan soal nomor 5. Kok nggak mau ya? Oke. Ini adalah pembahasan soal nomor 5. Soalnya itu adalah dua muatan listrik masing-masing sebesar negatif Q dan positif 1,6 Q serta suatu titik terletak di P seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, ini gambarnya. Ini ada titik P, kemudian ini ada muatan yang positif dan yang ini adalah muatan negatif. Jika titik Q adalah titik tengah antara titik P dan muatan listrik negatif, jika titik P digeser ke titik Q, perbandingan kuat medan listrik yang dialami suatu titik sebelum dan sesudah digeser adalah. Oke, jadi ceritanya ini ada 3 buah muatan ya adik-adik. Ada muatan titik yaitu P atau muatan positif, kemudian ada muatan positif juga dan ada muatan negatif. Mereka ini berada di sebuah segitiga yang sama sisi. Kemudian untuk yang situasi pertama adalah kita diminta untuk menentukan berapa medan listrik ya ketika si muatan titik P ini dia berada di sini. Kemudian kita juga diminta untuk menghitung ya berapa nanti medan listriknya pada saat si muatan titik ini dipindahin ke muatan Q. Sebelumnya maaf ya adik-adik kalau seandainya agak berisik. Oke, langsung aja kita lanjut ya ke pembahasannya. Nah, ini adalah pembahasan untuk si medannya ya atau si muatan P-nya
sebelum digeser ke titik Q, dia masih di sini. Nah, di sini kita bakal ngecek dulu arah vektor untuk medan listriknya. Yang pertama adalah muatan P ya, atau muatan titik P dengan Q2. Nah, karena dia sama-sama positif, maka dia akan saling tolak-menolak. Karena tolak-menolak, sehingga si EP2-nya menjauhi dari Q2. Kemudian kita lihat hubungan antara P dengan Q1. Positif dengan negatif berarti tarik-menarik. Nah, karena dia tarik-menarik berarti panas si EP1 ini menuju muatan Q1. Nah, kemudian tergambarlah arah dari vektor medan listriknya seperti ini. Nah, sekarang kita bakalan menghitung ya berapa sudut yang di sini, sudut yang dibentuk antara EP2 dengan EP1. Kalau kita lihat ya adik-adik, yang di sebelah sini nih, yang fullnya, dari sebelah sini ke sini, sudutnya adalah 180 derajat. Nah, artinya, untuk sudut yang warna merah ini itu adalah 180 derajat dikurang dengan 60 derajat. Artinya sudutnya itu adalah sebesar 120 derajat. Oke ya, nah sekarang kita bakalan hitung berapa nilai dari EP1 dan EP2. Di sini kita gunain persamaan kaki per R kuadrat. Nah, masukin aja ya K-nya sebagai K, karena di sini kita nggak pakai angka tapi berupa besarannya aja. Kemudian nilai Q1-nya tadi adalah Q. Nah, kemudian untuk masing-masing nilai dari setiap sisinya, ya, sisi dari segitiga sama sisinya, ini kita misalkan sebagai X. Kenapa? Karena di soal kan nggak disebutin tuh berapa besarnya gitu, apakah 10 cm atau berapa meter, kita kan nggak tahu. Karena kita nggak tahu berapa, jadi kita misalkan aja dia sebagai X kayak gitu. Makanya di sini RP1 kuadratnya itu adalah X. Sehingga dapatnya untuk EP1 adalah kaki per X kuadrat. Kemudian yang EP2-nya juga sama nih. Q2-nya kan tadi 1,6 Q ya, dibagi RP kuadratnya juga X kuadrat. Kemudian tinggal dikaliin aja, dapatnya adalah 1,6 Q per X kuadrat. Nah, sekarang kita bakal ngitung berapa nilai EP-nya. Di sini kita menggunakan persamaan vektor yang panjang. Beda dengan soal yang sebelumnya. Karena dia sudutnya 90, makanya cuma yang ininya aja. Nah, karena di sini sudutnya adalah 120 derajat, makanya dipakai rumusnya itu sepanjang ini, kayak gitu. Nah, step yang pertama adalah kamu tinggal masukin aja nilai EP1-nya, nilai EP2 ya, dan nilai dari cos-nya. Kemudian kamu tinggal kuadratin aja ya. K kuadrat adalah K kuadrat, Q kuadrat ya. X kuadrat dikuadratin berarti X pangkat 4, kemudian 1,6 dikuadratin 2,56 ya, kemudian dikali dengan K kuadrat, Q kuadrat dibagi dengan X pangkat 4. Kemudian nilai dari cos 120 itu adalah negatif 1/2 ya, atau negatif setengah, sehingga 2 dengan 2-nya yang ini bisa dicoret. Nah, karena di sini dia ada tanda negatif, berarti negatifnya pindah ke depan jadinya kurang. Kemudian 1,6-nya pindah ke depan, K dikali K kuadrat, Q dikali Q kuadrat, X kuadrat dikali X kuadrat adalah X pangkat 4. Nah, karena di sini dia punya variabel yang sama ya, sama-sama K kuadrat, Q kuadrat, dan X pangkat 4, sehingga kamu tinggal jumlahin aja angka yang di depannya. Nah, kalau untuk yang ini, angkanya itu berupa angka 1 ya, besarnya itu adalah angka 1. Karena kan 1 dikali ini semua kan hasilnya nggak berubah kayak gitu. Tinggal jumlahin aja ya, 1 tambah 2,56 dikurang dengan 1,6. Nah, dapatnya adalah 1,96. Kemudian ditulisin variabel semuanya kayak gini. Lalu kamu tinggal akarin aja. Akar dari 1,96 itu adalah akar 1,4 ya, akar 19,6 adalah 1,4. Kemudian akar dari K kuadrat adalah K, ini yang Q kuadratnya Q, X pangkat 4-nya adalah X pangkat 2. Setelah kamu dapat nilai EP sebelum dia digeser, kita bakalan hitung
nilai EP setelah dia digeser.